Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini di tanggal 1 Juni tahun 2025, Minggu Eksaudi, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-97 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami, maka bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ketika kami hendak membaca dari Alkitab, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di sini, layakkan dan perkenankanlah, supaya hamba bukan saja sebagai seorang pemberita, namun juga pelaku teladan firman, agar dari semuanya itu, apa yang telah hamba-Mu sampaikan tidak akan menyesatkan umat-Mu yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putra-putri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ada pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengenal Tuhan? Sudahkah kita merasakan berkat yang daripada Tuhan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang biasa kalau kita sering mendengarkannya di dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Tapi pada minggu ini, sesuai dengan topik minggu kita, Tuhan adalah Raja. Bagaimana seorang raja yang selalu memberikan yang terbaik dari kapasitasnya, memberikan kemampuan yang ada pada dirinya, mengusahakan dan memelihara semua bangsa-bangsa yang dipimpinnya. Tugas raja sangatlah berat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dapat kita perhatikan pada Mazmur pasal yang ke-97 ini, dikatakan bahwa Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Bumi, pulau, dan segala isinya bersukacita dan bersorak-sorai ketika mendengar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya untuk mengikut Raja, untuk mengikut Tuhan, harus ada harga yang harus dibayar. Tentunya harga tersebut bukanlah harga yang murah, melainkan mahal harganya. Lalu bagaimana, Bapak, Ibu, dan Saudara, cara kita untuk mendapatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya hidup kita dipermuliakan oleh Tuhan? Bagaimana kita supaya tetap terberkati oleh Tuhan
Ini menjadi salah satu pertanyaan yang sangat khusus bagi kita masing-masing. Tentunya kalau kita perhatikan kembali tadi, pada ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini, "Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik." Keunggulan percaya kepada Tuhan adalah kita akan dikasihi, kita akan dijauhkan dari kejahatan, kita akan dipelihara oleh Tuhan, kita tidak akan pernah dilepaskan oleh Dia. Percaya atau tidak Bapak Ibu dan Saudara, tentunya apabila kita memperhatikan nats ini, kita tentunya bersukacita karena Tuhan, bahwasanya kita sudah disebut sebagai orang-orang benar, bahwasanya dosa-dosa kita telah dihapusnya, dan kita patut untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, marilah untuk pergi ke gereja, marilah untuk mengikuti semua aktivitas yang ada di dalam gereja. Itulah bayaran kita kepada Tuhan. Itulah hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan untuk harga yang mahal itu tadi. Tentunya Bapak Ibu dan Saudara, kalau tidak dibarengi dengan kesungguhan hati, hal tersebut akan sia-sia. Kalau kita perhatikan pada kitab Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Di pasal yang pertama dikatakan. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara, supaya tidak sia-sia hidup kita, supaya dikasihi kita terus, maka kita harus mempersiapkan diri kita, memulai diri kita, memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, bahwasanya hidup kita tidak akan ada apa-apanya tanpa penyertaan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita